Recording in progress. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akbar Kurnia Anderson dengan nomor induk mahasiswa C1D12214. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum cyber pada mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Langsung yang pertama, apa itu hukum cyber atau cyber law? Hukum cyber atau disebut juga dengan hukum teknologi informasi, hukum TI, hukum dunia maya, atau virtual world law. Atau hukum Mayantara adalah bidang hukum yang mengatur segala aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan eh, teknologi informasi, khususnya internet. Lingkupnya luas, tidak hanya fokus pada kejahatan di dunia maya atau cybercrime saja. Hukum cyber juga mengatur hal-hal seperti transaksi elektronik, pembelanjaan, pembelajaran elektronik, perlindungan hak cipta, rahasia dagang, dan paten di dunia digital. Penggunaan tanda tangan elektronik atau e-signature, dan singkatnya, hukum cyber bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya bagi semua penggunanya. Selanjutnya ada 4 inti teori perkembangan dunia maya. Yang pertama ada konstruksi sosial, yang mana pengguna bersama-sama membangun realitas dunia maya melalui interaksi dan komunikasi membentuk norma dan budaya yang unik. Yang kedua ada hypertext, yang mana informasi terhubung bebas, memungkinkan pengguna menjelajah dan membuat koneksi antar informasi dengan mudah. Selanjutnya ada desentralisasi, yang mana tidak ada otoritas pusat, pengguna memiliki kontrol atas informasi dan aktivitas mereka sendiri. Kemudian ada yang namanya globalisasi, yang mana batas geografis hilang, dunia terhubung tanpa hambatan, mendorong kolaborasi, pertukaran budaya, dan penyebaran informasi. Selanjutnya ada aspek-aspek hukum yang mengatur hukum cyber ini. Yang pertama ada hak cipta, yang mana hak cipta ini memuat seperti konten digital, artikel, gambar video, dan musik yang diunggah ke internet dilindungi oleh hak cipta. Kemudian pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karyanya. Selanjutnya ada pengguna internet harus menghormati hak cipta dengan tidak menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan konten digital tanpa izin dari pemilik hak cipta. Kemudian ada merek dagang, yang mana adalah merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan satu perusahaan dari perusahaan yang lainnya. Kemudian merek dagang juga dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dipergunakan tanpa izin dari pemiliknya. Serta pengguna internet harus berhati-hati dalam menggunakan merek dagang, karena merek dagang orang lain seperti saat menulis ulasan produk atau membuat konten online. Kemudian ada fitnah, yang mana fitnah adalah pernyataan yang memfitnah seseorang atau yang dapat merusak reputasi seseorang. Kemudian ada pencemaran nama baik, adalah pernyataan yang mencemarkan nama baik seseorang dan dapat menyebabkan kerugian finansial. Serta pengguna internet harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi di internet, terutama informasi yang dapat dianggap sebagai fitnah atau pencemaran nama baik. Yang terakhir ada aspek privasi, yang mana pengguna internet memiliki hak untuk menjaga privasi mereka. Kemudian data pribadi pengguna seperti nama, alamat, informasi keuangan harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Kemudian aplikasi internet harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan untuk bagaimana data pengguna ini tidak bocor atau tidak dibagikan ke halayak banyak. Selanjutnya ada keterkaitan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE. Yang pertama itu keterkaitan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE adalah subjeknya ada konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Materinya ada hak dan kewajiban terkait produk atau layanan jasa. Selanjutnya pasalnya ada pasal 4, pasal 8, pasal 9, dan pasal 19 itu mengenai hak konsumen. Selanjutnya ada pasal 27, pasal 32, pasal 38 tentang kewajiban pelaku usaha. Itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya ada Undang-Undang ITE, itu subjeknya transaksi elektronik, kemudian materinya perlindungan konsumen dalam transaksi online atau larangan penipuan, intersepsi ilegal. Pasalnya itu ada pasal 27 atau larangan berita bohong, kemudian pasal 28 larangan akses data ilegal, kemudian pasal 29 adalah larangan transfer dana ilegal, serta nanti ada juga pasal 32 tentang larangan intersepsi. Nah, dari kedua undang-undang ini memiliki keterkaitan, yaitu untuk saling melengkapi, yang mana tujuan akhirnya untuk melindungi konsumen.
Itu ada selanjutnya ada peluang profesi di bidang cyber security. Yang pertama ada analisis keamanan cyber, yang mana analisis ini orangnya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah ancaman cyber. Kemudian menggunakan atau melakukan pengujian penetrasi forensik digital dan respon insiden. Yang terakhir ada memantau jaringan dan sistem untuk aktivitas mencurigakan. Selanjutnya ada insinyur keamanan cyber yang mana tugasnya dalam merancang, membangun, dan memelihara sistem keamanan cyber. Kemudian mengimplementasikan kontrol keamanan dan solusi penjagaan intrusi. Kemudian ada melakukan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak guna untuk meningkatkan atau menjaga keamanan dari perangkat itu sendiri. Selanjutnya ada spesialis keamanan aplikasi yang mana ber, berjob desk atau memiliki fungsi sebagai menilai dan menguji aplikasi untuk kerentanan keamanan, kemudian bekerjasama dengan pengembang aplikasi untuk memperbaiki kerentanan dan membangun aplikasi yang aman. Selanjutnya ada melakukan pelatihan kesadaran keamanan untuk pengembang dan pengguna dari aplikasi itu sendiri. Selanjutnya ada konsep CAI dalam keamanan informasi. CAI merupakan singkatan dari confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan, yang mana merupakan pilar fundamental dalam keamanan informasi. Ketiga pilar ini menjadi acuan dalam pembangunan sistem dan strategi keamanan informasi yang efektif. Yang mana rahasia atau confidentiality adalah menjaga informasi pribadi. Contoh pakainya menggunakan password yang kuat dan enkripsi data. Kemudian ada yang integrity atau akurat, yaitu cek ulang data dan backup. Kemudian ada yang availability atau tersedia menggunakan akses informasi yang penting kapan saja. Contohnya melindungi perangkat dari downtime. Nah, adapun penerapan CA dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat menggunakan internet banking, pastikan situs web yang diakses aman dengan menggunakan HTTPS dan verifikasi sertifikat SSL. Kemudian saat berbelanja online, gunakan situs web yang terpercaya dan masukkan informasi pribadi hanya saat diperlukan saja. Kemudian ada saat menggunakan WiFi publik, hindari mengakses informasi sensitif seperti data keuangan atau kata sandi. Kemudian saat menyimpan data penting, gunakan penyimpanan cloud yang terinskripsi atau hard drive eksternal dengan kata sandi. Kemudian saat membuang dokumen yang berisi informasi pribadi, uh, usahakan dokumen tersebut dengan cara merobek atau mencacahnya. Selanjutnya perbedaan ancaman, kerentanan, dan risiko dalam keamanan informasi. Dari segi konsep, ancaman adalah peristiwa yang dapat membahayakan keamanan informasi seperti malware, peretasan, atau bencana alam. Contohnya malware yang mencuri data penting, kemudian peretasan yang mencoba masuk ke sistem komputer. Kemudian ada bencana alam seperti banjir yang merusak infrastruktur IT. Kemudian ada kerentanan adalah kelemahan dalam sistem atau perangkat yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya celah keamanan dalam perangkat lunak yang memungkinkan malware masuk, kemudian kata sandi yang lemah yang mudah ditebak oleh peretas, serta sistem backup data yang tidak memadai yang dapat menyebabkan kehilangan data jika terjadi bencana alam. Kemudian yang terakhir adalah risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang dapat terjadi akibat eksploitasi kerentanan dan ancaman. Contohnya kehilangan data sensitif akibat malware, kemudian pencurian identitas akibat peretasan, selanjutnya gangguan operasional bisnis akibat downtime sistem. Nah, adapun hubungan dari pengelolaan ancaman, kerentanan, dan risiko ini adalah yang mana identifikasi, yaitu kenali ancaman, kerentanan, dan risiko yang dihadapi. Kemudian ada penilaian, nilai tingkat keparahan kemungkinan terjadinya setiap ancaman, kerentanan, dan risiko. Serta ada pengendalian. Pengendalian. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko tersebut seperti menerapkan patch keamanan untuk menutupi kerentanan, penggunaan kata sandi yang kuat, autentifikasi dua faktor, membuat backup data secara teratur, melakukan edukasi keamanan informasi kepada karyawan atau kepada diri kita sendiri, serta yang terakhir ada pemantauan yang mana kita pantau sistem dan jaringan secara berkelanjutan untuk mendeteksi dan merespon ancaman dan kerentanan baru. Nah, ini ada pentingnya penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi dalam organisasi. Kebijakan dan standar keamanan informasi merupakan elemen penting dalam melindungi aset informasi organisasi dari berbagai ancaman dan risiko. Penerapan kebijakan dan standar yang efektif dapat memberikan manfaat sebagai berikut.
seperti melindungi data penting, patuhi peraturan, bangun kepercayaan, dan lain-lainnya. Untuk kebijakannya adalah kontrol akses, siapa yang mengakses, kemudian kata sandi, perangkat pengelolaan data, insiden keamanan, eh, dan hal ini efektif jika sesuai kebutuhan dari si organisasi, dikomunikasikan jelas ke semua karyawan, ditegakkannya dengan konsisten, dan ditinjau dengan pembaruan berkala. Oke, terima kasih. Itulah yang dapat saya jelaskan, saya paparkan pada materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.